Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Ini melanggar HAM benar atau tidak harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi semuanya harus diperjelas. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus-menerus kita tingkatkan. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Indonesia sebagai negara hukum ini benar-benar bisa terwujud. Jangan sampai kemudian negara hukum ini menjadi negara yang melanggengkan impunitas. Masa lalu benar-benar dianggap berlalu oleh pemerintah Indonesia. Terlupakan dan terabaikan. Keadilan untuk 15 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah terwujud. Belasan hingga puluhan tahun keluarga korban tidak diberi kepastian ataupun keadilan. Pengadilan HAM sebagai bentuk kehadiran negara nyatanya belum bisa menghantarkan cita-cita penyelesaian kasus. Justru ada kecenderungan dari negara untuk menciptakan amnesia nasional soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal kata kuncinya hanya satu. Dalam penyelesaian kasus dibutuhkan kemauan politik pemerintah. Harapan untuk menerabas kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bisa tercipta jika instrumen hukum pengadilan HAM-nya berjalan dengan baik. Selama ini, Undang-Undang Pengadilan HAM di Indonesia malah menghambat agenda keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para aktor yang harusnya bertanggung jawab pada akhirnya melenggang bebas karena negara enggan menjerat mereka dengan hukum. Negara juga tidak berkomitmen dalam memenuhi hak-hak para korban dan keluarga korban. Pemenuhan hak atas pemulihan para korban harus menunggu putusan pengadilan yang entah kapan akan dilaksanakan. Setelah menjadi korban dari pelanggaran HAM berat, mereka kembali menjadi korban ketidakadilan. Tak cukup hanya melukai perasaan korban pelanggaran HAM berat dengan tiadanya tindak lanjut pengusutan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan tiadanya pemenuhan hak korban. Tahun ini Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI tahun 2001. Pernyataan Jaksa Agung itu adalah bentuk pengabaian negara. Komnas HAM yang merupakan badan penyelidik kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjelaskan bahwa kasus Semanggi I dan II yang masuk dalam satu berkas penyelidikan dengan Trisakti adalah merupakan sebuah peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat. 11 korban yang meninggal dunia dan 217 korban luka-luka seolah dinafikan oleh Jaksa Agung ketika mengeluarkan pernyataan tersebut. Membiarkan negara melakukan upaya semena-mena adalah bentuk kemunduran perjuangan untuk mendapatkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Mei 2020, keluarga korban mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Argumentasi dari keluarga korban sederhana. Mereka meyakini bahwa keadilan sedang dikebiri dan anak-anak mereka meninggal karena dibunuh oleh aparat negara.